Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk isim mustaq selanjutnya yaitu ismu tafdil ya. Nah, di sini diterangkan definisi dan cara memakai isim tafdil. Ismu tafdili ismun mustaqun ala wazni af'al. Isim tafdil adalah isim mustaq, yaitu dia pecahan ya, dengan wazan af'al. Ini juga ghairu munsharif ya, jadi tidak ditanwin. Lidalalati ala anna syai'aini ishtaroka fi sifatin wajada ahaduhuma anil akhari fi hadhihi sifah. Untuk menunjukkan bahwasanya ada dua perkara yang berserikat dalam satu sifat dan salah satunya lebih dari yang lain pada sifat tersebut. Ya, isim tafdil nanti bisa diartikan lebih atau paling ya. Lebih atau paling. Mislu contohnya asyamsu akbaru minal ardi. Matahari lebih besar dari bumi. Nah, di situ akbaru ya, dia wazan af'alu. Ini isim tafdilnya. Wa yusamma ma qabla ismi tafdili mufaddolan. Dan sebelum isim tafdil dinamakan mufaddol. Jadi kalau yang bumi lebih kecil itu nanti ada pendapat lain ya, mengatakan matahari lebih kecil ya. Ya, intinya kita yang dibahas di sini isim tafdilnya. Dan dinamakan sebelum isim tafdil mufaddol. Jadi ini istilahnya yang lebih itu namanya mufaddol gitu ya, yang sebelum isim tafdil. Wa wasyamsu fi misalina sabik. Nah, pada contoh yang kita bawakan di atas, yang contohnya kita di atas adalah asyamsu. Asyamsu itu sebagai mufaddol ya. Asyamsu akbaru minal ardi. Wa yusamma ma ba'dahu mufaddolan alaih. Nah, setelah isim tafdil itu namanya mufaddolan alaih, mufaddol alaih ya. Wal ardu fil misali sabik, yaitu al ardu pada contoh yang telah lewat. Kemudian kita lanjutkan saugus mitafdil ya, cara membentuk isim tafdil. Yusagus mutafdil minal fi'lil ladzi yajuzu at-ta'ajjubu minhu. Isim tafdil dibentuk dari fi'il yang boleh dijadikan ta'ajjub ya. Nah, ini di pembahasan sebelumnya ada tentang ta'ajjub. Jadi intinya sama ya. Semua yang bisa dijadikan ta'ajjub maka boleh dijadikan isim tafdil. Yang tidak bisa maka tidak boleh. Ya, makna dasarnya yaitu yang ada makna lebih ya. Kalau dia tidak bisa bermakna lebih, maka tidak bisa jadi ta'ajjub atau tafdil ya. Misalnya mati ya, mati itu kan tidak ada yang lebih mati atau gimana gitu. Kalau meninggal ya semuanya sama meninggal gitu ya. Nah, ini tidak bisa jadi isim tafdil atau ta'ajjub gitu ya. Nah, kalau bagus atau jelek itu baru bisa karena dia ada makna tafawud atau bertingkat-tingkat gitu ya. Nah, di sini diterangkan syarat-syaratnya ya. Selain tafawud tadi, wahwal fi'lul sulasi tam. Pertama harus dari fi'il sulasi, yaitu sulasi mujarrad ya. Kemudian dia harus tam ya. Ai ghairu nakis, bukan nakis, bukan kana, bukan kada dan seterusnya. Harus yang tam, yang punya fa'il ya. Yang bukan masuk ke mubtada khobar. Al-mutasarrif, yang selanjutnya fiilnya mutasarrif. Nah, tadi sulasi berarti yang majid tidak bisa ya, sulasi majid atau rubai.
Kemudian mutasarrif yaitu ghairul jamid. Jamid itu yang laisa gitu ya, yang dia hanya fil madi saja gitu ya, atau nikma atau bisa itu tidak bisa karena dia jamid. Al musbat ay ghairul manfi, ya dia harus positif, tidak dinafikan. Al mabni lil maklum harus aktif bukan pasif. Walaisal wasfu minhu ala wazni af'al, kemudian sifatnya yaitu sifat musabahahnya tidak berwazan af'al. Alladzi muannasuhu fa'la, yang muannasnya fa'la. Misal contohnya, contoh yang terpenuhi syaratnya ya, al jibalu a'la minat tilali, gunung itu lebih tinggi dari bukit ya. Kemudian Zaidun afdalu min Amrin wa akramu min Khalidin, Zaid lebih mulia dari Amr dan lebih dermawan dari Khalid. Ya kurang lebih afdal dan akram sama, tapi kalau akram dari karim, karim itu biasanya atau bisa diartikan mulia, dermawan ya, dermawan. Ya intinya di sini ada afdal, akram, di atasnya tadi ada a'la sebagai isim tafdil. Ya nanti ada penggunaannya mengapa di sini disebutkan a'la ya, a'la kan mufrad, al-jibal jamak. Nah ini memang kalau isim tafdil kalau ada min ya, dia sebagai khobar ya atau yang semisalnya. Kemudian ada min, maka dia mufrad mudzakkar walaupun yang disifati atau mubtada'nya dia tidak mufrad mudzakkar. Wa idza kana al-fi'lu ghairu mustawfin, itu harusnya ghairu ya, salah tulis ya. Ghairu mustawfin. Yang di atas tadi sudah ana revisi tapi yang bawah terlewat ya, ghairu harusnya. Ghairu mustawfin li hadhi syuruti fala yusagu min husmut tafdil mubasyaratan. Kalau fiilnya tidak terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan di sini tadi, maka tidak dibentuk isim tafdil secara langsung. Wa nama yutawassalu ila tafdil minhu bi dzikri masdari sharih ba'da asyadda au aksara au a'dham wa shibhiha. Tapi dia diperantari kepada isim tafdil dengan menyebutkan masdar sharihnya ya, setelah asyadda, aksara atau a'dham dan yang misalnya. Jadi dia pakai perantara asyadda dan seterusnya. Kemudian baru disebutkan makna yang ingin dijadikan tafdil yang dia itu tidak terpenuhi syarat. Misalnya dari sulasi mazid atau rubai ya, atau dinafikan, atau dari fi'il nakis gitu ya. Nah yang tidak bisa secara mutlak itu kalau tidak ada tafawud, itu tidak bisa secara mutlak. Dan fi'il jamid tidak bisa secara mutlak dijadikan isim tafdil atau ta'ajjub ya, walaupun dengan perantara. Wa yu'rabul masdaru tamyizan mansuban, kemudian masdarnya tadi kan perantaranya pakai masdar ya, berarti masdarnya di sini nakiroh ya, dia sebagai tamyiz dan mansub. Misalnya contohnya al haramul akbar aksarul tifa'an min jami'i mabanil qahirah. Al-Haramu itu piramida ya, piramida terbesar, lebih tinggi dari semua bangunan di Kairo. Nah di situ ingin memberikan makna lebih tinggi gitu ya. Sebenarnya bisa juga arfa'u ya, arfa'u. Cuman kan kalau arfa'u dia lebih apa namanya? Dia seperti majhul gitu ya. Majhul kan diangkat ya, lebih tinggi gitu ya. Ya, tapi lebih jelasnya irtifa ya, tinggi gitu ya, irtafa'a. Ya sama seperti asharu itu majhul dia.
tapi bisa dipakai ya karena orang Arab memakainya asharu ya. Harusnya dia tidak bisa kan, asharu kan dari masyhur, terkenal, lebih terkenal. Itu juga arfa'u ya, lebih tinggi. Ya kalau yang lebih jelas pakai irtafa'a tinggi gitu ya. Tapi kalau irtafa'a langsung tidak bisa langsung jadi isim tafdil, dia harus pakai perantara. Sedangkan tadi misalnya asharu itu bisa tapi dia seharusnya menyalahi kaidah, tapi karena dipakai orang Arab jadi tetap kita pakai gitu ya. Aksaru khobarun marfu bi dhammah irtifa'an tamyiz mansub bil fathah. Ya ini memang kalau kaidah itu memang ada pengecualian. Ada yang dia itu kalimat yang diambil dari orang Arab yang menyelisihi kaidah gitu ya. Tapi itu sangat sedikit atau jarang. Tidak menafikan kaidah yang sudah ditetapkan. Jadi dia dikecualikan gitu ya. Itu biasanya kalau di kitab-kitab yang lebih tinggi itu ada disebutkan ini pengecualiannya seperti ini gitu ya. Karena itu didengar dari orang Arab. Nah kemudian yang majhul dan atau dinafikan ya, ini Anda bawakan dari kitab Ta'jilun Nada. Contohnya ma ahsana an yubdalal malu fil khair. Jadi ini pakai masdar muawwal, bisa pakai masdar muawwal. An yubdala itu kan masdar muawwal, dia majhul ya, dijadikan nah ini pakainya ta'ajub ya, nah pakainya ta'ajub. Ya nanti bisa dirubah jadi isim tafdil ya. Misalnya Zaidun ahsanu apa namanya? Misalnya maluka hartamu ahsanu an yubdala fil khair misalnya ya. Hartamu lebih bagus untuk dialokasikan kepada kebaikan. Maluka ahsanu an yubdala fil khair. Jadi ini anak ngambilnya dari bab ta'ajub, jadi ini tadi terlewat untuk merubahnya ya. Ma'adarro alla yasdukal ba'i'u. Nah ini juga pakai ta'ajub ya. Ya intinya di situ ada Allah, ada penafian ya. Pakai perantaranya pakai adarro. Kemudian halatus ismi tafdil, keadaan-keadaan isim tafdil. Ismi tafdil arba'u halatin. Nah ini kondisi isim tafdil ya, itu ada 4 kondisi. Pertama an yakuna mujarradan min al wal idofah. Dia tanpa al dan tanpa idofah. Wa fi hadhil halati yajibu ifraduhu wa tazkiruhu wal ityanu ba'dahu bil mufaddali alaih majruran bimin. Pada keadaan seperti ini wajib mufrad ya isim tafdilnya dan mudzakkar. Tidak boleh musanna, tidak boleh jamak, tidak boleh muannas. Dan setelah mufaddal alaih harus didatangkan isim majrur dengan min. Ini sudah contohnya at-tairu asra'u minal kitor, atau iratu asra'u minal kuturi. Nah di situ ingin menyampaikan bahwasanya at-tairah kan yang pertama mufrad ya, muannas lagi dia. Tapi khobarnya isim tafdil tetap mufrad mudzakkar. Karena di situ setelahnya ada min ya. Minal kitor ada mufaddal alaih. Begitu juga ketika dijamakkan at-tairat, khobarnya isim tafdilnya tetap mufrad mudzakkar. Ya ini berarti dia berbeda dengan kaidah keumuman. Kalau mubtada khobar kan harusnya sama-sama mufrad sama muannas ya, sama musanna dan sama-sama jamak. Tapi ini dia berbeda. Ini pengecualian. Kedua an yakuna mu'arrafan bi'al harus ma'rifah ya. Nah
Ini juga tadi ditambahkan ya, kalau seperti ini dia harus tidak dimudhofkan dan tidak ada al ya. Kalau ada min ya, intinya kalau ada min isim tafdhil setelahnya ada min, itu tidak boleh ada alif lam pada isim tafdhilnya dan tidak boleh dimudhofkan gitu ya. Itu kesimpulan dari yang disebutkan di sini gitu ya. Yang kedua an yakuna mu'arrafan bi al. Yang kedua dimakrifahkan dengan al, ada al gitu ya di depannya. Wa fi hadhil halati yajibu mutabaqatuhu lil mufaddal. Kalau seperti ini dia wajib menyesuaikan mufaddal. Jadi dia sebagai naat ya, sebagai naat. Wala yuzkarul mufaddal alaih, kemudian mufaddal alaihnya tidak boleh disebutkan, tidak boleh ada min ya setelahnya. Misalnya contohnya al-akhul akbaru zakiyun. Nah ini al-akbaru isim tafdhilnya ada alif lamnya sebagai naat ya, harus menyesuaikan. Al-ukhtul kubro zakiyatun. Nah di sini al-kubro karena al-ukhtu muannas ya. Al-akhwatul kubroyatu zakiyatun. Nah al-kubroyat dia jamak muannas ya, karena man'utnya al-akhwat jamak muannas. Itafaqati daulatanil udhmayani. Walaysa daulatanil a'dham. Tidak boleh dikatakan adaulatanil a'dham karena ada alif lam, harus disesuaikan ya. Jadi isim tafdhil wazannya af'al, muannasnya fu'la ya. Ini juga harus dihafalkan, dipahami. Muannasnya fu'la. Fu'la ya, kalau musanna ya tinggal ditambah alif nun ya, fu'layani. Jamaknya fu'layatun. Jadi dia pakai tanwin karena dia bukan ghair munsharif kalau sudah jamak. Hadza wa yarji'u fi ta'nisis mistafdili ta'nisis mitafdili wa taksirihi ila sama. Demikianlah dan kembalinya atau dikembalikan muannasnya isim tafdhil dan jamak taksirnya kepada apa yang didengar dari orang Arab. Faqad yakunu ta'nisu au taksiru ghairu masmu'in ka'adzraf wa asyraf. Nah terkadang isim tafdhil itu muannas dan jamak taksirnya tidak pernah didengar, misalnya adzraf dan asyraf. Walahada takunul mutabaqatu muqayyadatun bisama. Dengan demikian maka kesesuaiannya itu ya, kalau ada alif lam kan harus sesuai, itu ditentukan dengan apa yang didengar dari orang Arab. Fatakulu ar-rajulul asyrafu wal mar'atul asyrafu. Nah karena asyraf ini tidak pernah didengar muannasnya ya, maka dia ketika menjadi sifat yang muannas pun tetap kita baca asyraf. Ar-rajulul asyraf wal mar'atul asyraf gitu ya. Ya cuman lebih seringnya ya ada gitu ya. Yang tidak ada muannasnya itu di sini disebutkan qad yakunu. Kadang-kadang berarti dia sedikit gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalian ketiga adalah an yakuna mudhofan ila nakirah, dimudhofkan kepada isim nakirah. Wa fi hadhil halati yajibu ifraduhu wa tadhkiruhu ala an yutabiqal mudhofu ilaihi al mufaddala. Namun isim tafdhilnya pada keadaan seperti ini wajib mufrad dan mudzakkar, tapi mudhof ilaihnya mencocoki mufaddal, yaitu isim sebelum isim tafdhil. Misalnya contohnya al-kitabu afdalu shodiqin, al-kitabani afdalu shodiqaini, al-kutubu afdalu asdiqo'a. Nah di situ afdalu tetap mufrad mudzakkar ya. Yang berbeda mudhof ilaihnya yang nakiroh itu menyesuaikan mufaddalnya ya, yaitu isim sebelum afdal. Yang pertama shodiqin menyesuaikan al-kitab yang mufrad mudzakkar, shodiqaini menyesuaikan
al-kitabani yang musanna ya. Asdiko menyesuaikan al-kutubu yang jamak. Ya walaupun di sini jamaknya beda ya, yang satu berakal, satunya tidak berakal, tapi harus sama-sama jamak. An yakuna mudhafan ila ma'rifah yang keempat ya. Ini berarti yang terakhir ya. Dimudhafkan kepada isim ma'rifah. Wa fi hadhil halati yajuzu fihi mutabaqah wa adamuha. Nah, kalau seperti ini dia boleh mufrad mudzakkar ya, atau menyesuaikan. Menyesuaikan atau tidak menyesuaikan. Tidak menyesuaikan maksudnya ya mufrad mudzakkar. Misalnya contohnya antuma afdalu au afdolan nasi. Ya boleh afdolun nasi atau afdolan nasi. Yang pertama mufrad mudzakkar, yang kedua menyesuaikan dengan antuma yang musanna mudzakkar ya. Antum afdalu au afadilun nas. Sebenarnya bisa juga pakai jamak mudzakkar salim ya. Tapi di sini pakainya jamak taksir dia. Pakai siga muntal jumu. Afadilun nas ya. Menyesuaikan dengan antum. Jadi bisa afdalu atau afadil. Karena mudhaf ilaihnya ma'rifah. Antunna afdalu au fudlayatu an-nasi. Fudlayatun nasi. Nah ini antuna jamak muannas, maka khobarnya isim tahdil boleh mufrad mudzakkar atau jamak muannas. Ya sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.